Selamat pagi saudara-saudari semua. Dengan gembira hari ini bisa datang ke gereja untuk membagi bersama dalam renungan pagi. Berharap semoga setelah menyampaikan khotbah suara saya masih tetap aja, masih bisa bicara. Yang lalu waktu habis renungan pagi, saya juga suara saya serak, dan belakangan ini mohonnya berdoa untuk suara saya, untuk Pastor Joshua. Minggu kemarin, 1 bulan kemarin flu menggunakan cukup lama baru kesehatan pulih, dan hari ini kita melihat di Markus di pasal kelima yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Awal dari kitab Markus itu satu yang sangat yang di pasal 1 ayat 1 itu sangat penting. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Permulaan di teks asli ini, di kata yang pertama di teks original, permulaan, beginning of the gospel, permulaan Injil anak Allah Yesus Kristus. Ini menerangkan bahwa Yesus Kristus adalah permulaan Injil, dan Injil ini menerangkan tentang apa? Terus saya terus untuk mendapatkan tangan dari Roh Kudus terhadap Injil tentang mengenai pengertian kita cuma hanya dasar saja, yaitu dosa kita diampuni, kita mendapatkan hidup yang kekal, percaya Yesus memiliki kehidupan yang kekal. Ini dinama Injil. Tetapi ini bukan hanya ini. Ini hanya pintu dasar, tetapi percaya Yesus untuk mendapatkan Injil itu bagaimana? Di seluruh ciptaan penebusan, dalam ciptaan penebusan, tujuan Allah apakah itu? Apa yang hendak Ia kerjakan? Sampai bagaimana yang Allah kehendaki? Ya, kita penebusan itu adalah kita pribadi per orang, tetapi bukan hanya di sini, tetapi seluruh bumi diselamatkan. Terus segala yang Allah ciptakan lepas dari cekaman iblis, ini sebut keselamatan. Jadi keselamatan ini termasuk juga seluruh bumi. Hari ini kita berkata kita adalah imamat yang rajani menghadapi kebakaran di Taipo. Kita bukan hanya cuma melihat, tetapi kita merasa rumah kita kebakaran. Kita adalah imamat rajani di Hong Kong. Jadi kebakaran di Hong Kong ini merupakan perkara kita, sebab kita di sini adalah imamat yang rajani. Di Hong Kong kita adalah imamat yang rajani. Jadi kita harus berdoa, dan juga kita terhadap tempat ini kita harus bertanggung jawab. Dan di tempat ini kita mewakili Allah, di hadapan Allah kita mewakili Hong Kong. Jadi perkara di Hong Kong, kebakaran latar belakang yang disebabkan oleh dosa, kita pun harus menanggungnya. Allah ingin kita untuk menanggungnya. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus menggunakan seluruh Hong Kong dipenuhi dengan kebenaran dan puji-pujian. Seperti dikatakan oleh Nabi, menjadi kota yang kegirangan dan puji-pujian. Ini termasuk
ini bukan hanya kita seorang diselamatkan, tapi ini termasuk seluruh bumi. Jadi di kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 dimulai alam mulai penciptaan, dimulai memisahkan bumi dengan air, maka muncullah daratan dan kemudian ada hidup di air, ada hidup di udara, ada air di darat juga ada air. Ada kehidupan di air, ada kehidupan di udara, ada kehidupan. Dan juga Allah memecahkan terang dan gelap, maka kegelapan terpisah. Dan hari ketujuh Allah istirahat. Dalam ciptaan manusia, ciptaan bagi manusia itu di titik yang tertinggi. Tentu masuk di hari ketujuh, dalam ciptaan manusia itu yang tertinggi, yaitu Sabat. Allah menyiapkan Sabat bagi kita. Yesus adalah Tuhan Sabat. Dialah yang membawa Sabat. Di dalamnya hanya di dalam Dia ada Sabat. Dan bagaimana kita untuk istirahat atau Sabat di dalamnya, Dia yang membimbing kita. Allah membawa kita dalam masuk Sabat seperti dikatakan dalam kitab Ibrani, yaitu Sabat yang kekal, bukan hanya di hari Minggu atau hari Sabtu, hari Sabat itu saja. Tetapi masuk ke dalam Sabat yang disediakan Allah bagi kita yang kekal. Dan Sabat itu apakah itu? Yaitu segala sesuatu kita membawa Kristus. Kita di dalam Kristus membawa segala makhluk menjadi satu kepada Kristus, dan manusia ciptaan yang tertinggi, mahakarya Allah, imamat yang rajani, membawa segala sesuatu kembali kepada Kristus. Itulah yang masuk dalam Sabat yang paling tinggi, ciptaan Allah. Allah membawa kita, membimbing kita. Ini adalah Injil. Jadi Injil ini dimulai dari Yesus. Yesus adalah kepala, dan Yesus Dia yang membimbing, Dia yang menciptakan. Dalam keselamatan ciptaan, Dia menciptakan segalanya. Dia datang menggenapi segalanya, menggenapi keselamatan, dan Roh Kudus membimbing kita masuk dalam keselamatan ini. Di dalam kegelapan, dalam peperangan ini, Roh Kudus terus membimbing kita, menuntun kita sampai keselamatan digenapi, semua kembali kepada Kristus. Ini adalah Injil. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Saya berbagi demikian dalam melihat seluruh kitab suci. Anak Allah, Yesus Kristus, Dia begitu penting. Dan di Kristus bukan hanya kamu diselamatkan, tetapi juga seluruh bumi, seluruhnya di Kristus dan sempurna seperti Dia. Bukan hanya mendapatkan hidup yang kekal, tetapi menyempurnakanmu seperti Allah yang sempurna. Seperti Allah, Yesus di atas bukit berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa Surgawi yang sempurna. Kita seperti berharga, kita sangat berharga seperti Allah. Ini Injil yang hendak digenapi oleh Yesus dan yang Ia persiapkan untuk digenapi sampai Injil yang kekal.
bagi saya tahu dalam petunjuk dari Alkitab, semakin akhir zaman kegelapan semakin gelap, semakin besar, bukan hanya sampai di usia saya 70 tahun di waktu situasi saya waktu kecil dibandingkan dengan keadaan sekarang sangat berbeda. Waktu masih kecil situasi sangatlah simpel, tetapi hari ini perabatan dibandingkan dengan sangat rumit. Dulu waktu saya kecil tidak ada begitu internet, untuk telepon saja susah. Kemudian waktu saya kecil tidak lama ada radio. Waktu saya sekolah SD saya punya ada radio. Waktu saya menemukan pada orang tua, mereka tidak bisa membuka radio, kami yang harus membantu dia. Dan sekarang saya juga tidak bisa masuk dalam untuk mengikuti internet. Saya harus minta orang tolong saya. Kalau harus masuk di bagian klub atau di plaza, harus menggunakan app untuk parkir mobil. Saya sangat kesulitan dan minta orang menolong saya, dan saya merasakan saya sudah tua. Di zaman sekarang saya banyak hal yang saya tidak tahu. Saya juga ada menyesal mengapa dulu mentertawakan para orang tua, mengapa radio saja tidak bisa membukanya. Dan sekarang penipuan sangat berbeda jauh. Dulu hanya mungkin mereka mencuri atau merampas barang saja. Saya berbagi demikian bukan hanya di Hong Kong, di zaman sekarang semakin jahat. Suatu kali saya ke Eropa, di suatu pulau. Saya melihat di situ ada marmer, kemudian batu. Kemudian saya memotretnya. Pulau itu dulu tempat orang Eropa menjadikan satu tempat seperti penjara. Mengapa mereka harus menjadikan tempat pelarian di Eropa, bahkan harus meninggal di Eropa? Waktu saya memotret, kemudian di situ mencuri 1 ekor domba harus dijatuhkan hukuman berapa tahun, kemudian dibawa di pulau itu. Ada yang mencuri ayam, dosa-dosa ini harus dibawa ke tempat ini, diperbudak, kemudian mati di tempat itu. Sekitar tahun 100-an Masehi. Di zaman itu mencuri 1 ekor ayam aja sudah harus demikian. Tetapi zaman sekarang bukan hanya mencuri 1 ekor ayam, banyak penipuan dan perampokan. Mereka merampas toko emas yang hasil pun itu juga hasilnya sedikit dibandingkan dengan penipuan di internet. Mohon Tuhan untuk menolong kita semakin di akhir, walaupun hari-hari semakin gelap, tetapi pekerjaan Roh Kudus semakin besar. Ini adalah pengharapan yang kita beritakan. Dan sampai di akhir zaman semakin ada pemulihan dunia, semakin dalam penghakiman, maka semakin pemulihan kebangkitan rohani, pekerjaan Roh Kudus semakin besar. Amin. Saya demikian percaya, demikian saya menghadapi dunia semakin gelap, dunia yang semakin sulit. Dunia semakin sulit. Tidak ada Yesus, tidak ada Injil, sungguh kamu tidak ada harapan. Semakin ada Yesus, semakin ada Injil. Yang saya katakan Injil yang kita percaya, yaitu Injil keselamatan di bumi.
yaitu Injil keselamatan seluruh bumi atau Injil keselamatan. Allah menciptakan dunia ini membawa keselamatan. Semakin pada akhir, pekerjaan Roh Kudus semakin besar, lebih besar daripada iblis. Kita melihat kitab Markus, satu kitab yang penuh dengan tindakan di mana Yesus bergerak di bumi. Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Yesus di bumi. Injil yang terus maju, terus berjalan. Kerajaan surga ada di bumi. Kita lihat di depan sampai di pasal yang keempat. Pasal ketiga, Yesus mengangkat murid-muridnya. Sampai di pasal yang ketiga, dia menggunakan perumpamaan tentang pengajarannya. Kita melihat di situ ada perumpamaan penabur yang sangat penting, penaburan biji sesawi, dan ini pengajaran Yesus. Perumpamaan ini juga adalah perumpamaan kerajaan surga yang telah datang. Kerajaan Allah datang. Ini adalah kerajaan penebusan keselamatan untuk menghapuskan segala kuasa kegelapan. Pada saat ia menyampaikan semuanya ini, di depan mengatakan menyembuhkan penyakit, mengusir kuasa gelap. Pasal ketiga mengatakan dia mengusir setan menggunakan penghulu setan. Ayat pasal keempat dia menggunakan perumpamaan. Dan juga perumpamaan biji sesawi. Di pasal 4 ayat 30, Yesus berkata, dengan apa hendak aku membandingkan kerajaan Allah? Dia menggunakan dengan perumpamaan, kerajaan Allah lebih besar dari segala hal yang di bumi. Ini pengajaran Yesus. Dia mengajarkan datang kerajaan Allah telah datang. Dan apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Allah memberikan petunjuk lebih dalam lagi bagi kita tentang Injil. Semoga kamu dapat mengerti. Dan Allah terus berapa tahun ini memberikan pewahyuan bagi saya. Apa itu kerajaan Allah? Saya meneliti tema ini juga mengenai sistem teologi. Apa itu kerajaan Allah? Sesungguhnya tidak dikatakan dengan jelas. Dalam partai Injil, waktu menerangkan tentang kerajaan Allah, bahkan melihat satu buku menerangkan tentang kerajaan Allah, juga dijelaskan tidak jelas. Kita mengatakan kerajaan Allah mempunyai kuasa, mempunyai tempat dan orang. Ini ada kerajaan Allah. Dan segala milik Allah itulah kerajaan Allah. Dan bagi saya, dari guru saya sendiri, PK, mengatakan apa itu kerajaan Allah? Bukan hanya gereja yang bisa dilihat sekarang, yang masa lalu dari nenek moyang sampai sekarang, sampai pada yang akan datang, pada yang kekal. Segala orang-orang yang diselamatkan kita adalah kerajaan Allah. Semua orang-orang yang mengikuti Tuhan yang dulu dan sekarang itu adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah disebut kerajaan yang tidak dapat dilihat, tetapi dia ada. Tapi gereja lokal, kerajaan yang bisa dilihat, kita melihat satu tempat gereja, ia menunjukkan atau menyatakan kerajaan yang tidak dapat dilihat, dan ini juga kerajaan Allah. Jadi
eh, gereja lokal menyatakan, menunjukkan kerajaan Allah yang dapat dilihat. Tetap kerajaan yang tidak dapat dilihat termasuk segala sesuatu yang di surga. Jadi Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Ini dari sistem dalam pengertian tentang Allah. Tapi bagi saya melihat ini lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Waktu di kitab Keluaran mengatakan di pasal 19 bahwa kita menjadikan kamu menjadi bangsa yang kudus, aku memberikan kamu berpegang pada perintahku dan ketetapanku, kamu akan menjadi kesayanganku di atas segala bangsa, menjadi kerajaan imam bangsa yang kudus. Ini adalah bangsa yang kudus, kerajaan yang kudus, kerajaan Allah, yaitu semua orang-orang yang melayani Allah. Orang-orang ini membawa segala sesuatu, di atas segala sesuatu mereka adalah kerajaan Allah. Jadi saya akan mengimbangi yang dikatakan oleh guru saya. Apa itu kerajaan Allah? Segala para jemaat, bagi orang yang percaya, membawa sebagai berpegang pada sebagai jabatan imam di dalam masa revolusi, mengatakan jemaat ditambah dengan raja, bangsawan atau para jemaat ditambah dengan nabi, harus memulihkan kebenaran dalam Alkitab. Ini adalah yang dibawa dalam revolusi keagamaan. Dan bagi kita ini semuanya kita perluaskan, bukan hanya nama, tapi kita harus sungguh percaya kita adalah raja, imam, nabi. Kita harus membawa segala sesuatu, termasuk yang dulu dan juga yang akan datang. Jemaat yang demikian, ini adalah kerajaan Allah, dan semua kerajaan Allah kita membawa segala sesuatu yang diselamatkan Allah, termasuk malaikat, juga kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan ini kita sebagai wakil. Sebab kita adalah mahakarya Allah, dan kerajaan ini yang dibawa oleh Yesus, jadi ia permulaan Injil. Dia datang di bumi ini, dialah penabur, dialah yang menanam. Dia adalah kerajaan Allah yang memenuhi bumi agar mengusir segala yang gelap. Ini kerajaan Allah. Pada saat ia mengabarkan kebenaran ini, kita menemukan satu hal dari pasal ketiga, dari pasal keempat. Dia menenangkan badai, angin badai. Angin badai itu mewakili atau merujuk pada iblis, kuasa gelap. Dalam satu kata, Yesus dia menghentikan semuanya badai ini, menyatakan bahwa Yesus adalah kerajaan Allah, dia anak Allah yang dia datang di tempat ini mengusir segala kuasa gelap. Maka dia menyuruh kita harus punya iman. Anakku, kalian harus mempunyai iman yang demikian. Dan sampai di pasal ke-51 yang sangat semarak yang disampaikan di hari ini. Di pasal ini kalian sangat hafal, yaitu babi masuk, roh jahat yang masuk dalam sekumpulan babi. Ini ayat 1 sampai dengan 20.
Di ayat 20 dikatakan orang itu pun pergi dan memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan yang mereka semua menjadi heran. Dulu waktu itu Yesus melihat iblis melihat Yesus berkata, "Kamu adalah anak Allah." Yesus mengusir roh-roh jahat itu. Dia anak Allah. Dia permulaan Injil. Kerajaan Allah datang, maka roh-roh jahat pun pergi. Kemudian dimulai dari ayat 21. Di sini satu kesepitan, di sini ada dua mujizat. Dua mujizat ini, pertama, juga merangkupi mujizat yang kedua. Apa itu mujizat yang pertama? Sesudah Yesus menyeberang dengan perahu, dia hendak datang ke rumah kepala ibadah Yairus, putrinya. Ayat 21 dimulai sampai di ayat 23. Dia memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sangat sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di mujizat pertama, Yesus kepala ibadah, anak perempuannya hampir mati. Dia minta kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Di tengah-tengah dari mujizat ini tersisip perempuan pendarahan. Ayat 25 sampai kita tidak melihat terlebih dahulu perempuan pendarahan ini. Dan pertama, mujizat ini dimulai dari ayat 35 sampai dengan 43. Dia 35 ada datanglah orang berkata kepada kepala rumah ibadah dan berkata, "Anakmu sudah mati, apalagi apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Kemudian Yesus tidak menghiraukan dia. Kemudian dia memegang tangan anak perempuan itu. Kemudian Yesus memerintahkan, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Kemudian di ayat 42, anak itu setinggal bangkit berdiri dan berjalan. Mereka sangat heran mengapa dia bisa bangkit berdiri. Yesus memerintahkan dia untuk memberi dia makan. Artinya dia hidup, dia bisa makan, dia punya nafsu makan, segala organnya sudah hidup kembali. Ini adalah mujizat mati hidup kembali yang melepaskan orang dari kematian, mati mendapat kehidupan. Seperti dalam Kejadian, dari kegelapan Allah menciptakan membawa hidup. Sama di mujizat pertama di Yairus, di anak perempuan Yairus. Dan yang penting juga, di tengah-tengah tersisip satu mujizat. Mujizat pertama seperti dalam koma. Di dalam koma itu satu yang lebih penting lagi, menggunakan mujizat untuk membungkusnya. Dan di dalam koma ini, sebelumnya Yesus juga telah mengusir segerombolan roh-roh jahat. Dan sebelumnya dia mengusirkan segerombolan roh-roh jahat ini, Yesus telah menyuruh angin badai untuk tenang.
Dan di sini dua mujizat, satu menyembuhkan dan juga menyembuhkan penyakit dan menenangkan angin badai. Dua mujizat ini meredakan angin ribut dan juga mengusir roh jahat. Di dalam Yesus tidak ada lagi kegelapan. Dan di depan dan di belakang dua mujizat ini menyembuhkan putrinya Yairus dan juga mujizat perempuan yang sakit pendarahan, menerangkan Yesus yang membawa kesembuhan. Dan 4 mujizat ini menyampaikan pengerumpamaan dari pengajaran Yesus, perumpamaan tentang sesawi yang menerangkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah seperti penabur. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Dan sepohon dari sesawi itu. Dan 4 mujizat ini menyatakan pengajaran Yesus itu benar, tepat. Yesus adalah permulaan kerajaan Allah. Dan 2 mujizat kesembuhan ini di tengah-tengah koma yang di dalam kurung, yaitu perempuan pendarahan. Mujizat ini ada apa kespesialannya? Dia menghadapi sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan, sangat penuh dengan penderitaan, kekuatan tidak ada, penyakitnya semakin parah. Di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa padanya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat ia merangkak waktu menjamah jubahnya Yesus merasa ada suatu kekuatan, ada tenaga yang keluar darinya. Kemudian ia berpaling dan bertanya, siapa menjamah jubahku? 32. Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, sampai ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan tulus memberitahukan segala sesuatu yang kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Di sini dia menjamah jubahnya Yesus. Banyak orang, dia terjepit di tengah-tengah. Waktu dia melihat Yesus, hanya satu-satunya harapan. Jadi bagaimana dia masuk? Dia tidak berkata minta minggir-minggir. Tidak ada orang yang bisa memberikan jalan kepadanya, dan lagi pula dia najis. Kalau orang tahu dia najis, kalau menyentuh dia, maka orang akan menghukum mati dia. Tapi dia tidak peduli, dia ingin disembuhkan. Dan saya percaya dia merangkak untuk masuk. Semua orang yang saling berdesakan pada Yesus yang hendak menuju rumahnya Yairus. Perempuan pendarahan ini, dia sudah tidak bertenaga. Dia tidak bertenaga untuk berdesakan dengan orang banyak. Dia merangkak di tanah. Dia dengan merangkak untuk maju sampai di pada Yesus. Dia menjamah jubah Yesus.
jubah Yesus, puncah puncah Yesus. Saya merasa Allah berhendak berbicara kepada kita pada saat perempuan ini menjamah jubahnya Yesus mewakili apa? Di zaman Yesus, saya percaya belum ada talil atau selendang untuk berdoa, tapi di bawah itu ada puncah-puncah, dan di bawah di situ ada garis biru seperti di foto. Dia mempunyai jumbai. Ada 5 simpul juga biru. Ini menurut ketetapan dari kitab Bilangan, dan perempuan ini menjamah puncak itu, dan satu tenaga keluar dari Yesus. Ini merujukan pada apa satu puncak ini? Dia mewakili hukum Taurat, mewakili atau merujuk pada firman Allah. Bahkan dia memiliki 8 benang. Dia itu dirajut menjadi satu, dan di setiap tali itu ada 5 simpul. Ini ada di kitab Bilangan pasal 15 ayat 38. Pasal 15 ayat 38 di situ. Di bawah. Setiap imam memiliki puncak-puncak ini, dan puncak baju ini di kitab bahasa Ibrani kalau ditambah menjadi 1, jumlahnya itu adalah 600. Kemudian ditambah semua menjadi 600. Kemudian kita melihat dia memiliki 8 tali, 5 simpul. Jadi 8 tambah 5 jadi 13, ditambah dengan 600, jadi jumlahnya semua 613. Saudara semua, apa yang kamu lihat 613 atau 613? Apa yang kamu lihat? Apa kalau 611 kamu tahu? Kalau 613 apa itu? Jumlah dari Taurat. Yesaya 61 yaitu pohon terbantin kebenaran, dan jumlah ini juga berarti dia seperti matahari kebenaran. Firman Allah seperti matahari kebenaran yang mempunyai sinar membawa kesembuhan, tetapi ditambah dengan 5 dan 8 dengan 613, yaitu tahu bahwa ini adalah pohon kebenaran, agar mereka disebut pohon kebenaran, agar nama Allah Tuhan yang diagungkan. Dan pohon kebenaran itu sendiri ini 8 untai tali.
8 juga merujuk pada Kristus keselamatan. Jumlah dari keselamatan Kristus juga berarti juga jumlahnya 8. 5 merujuk pada 5 kitab merupakan anugerah. Jadi Kristus ini merujuk pada keselamatan pada Kristus dan juga firman Allah. Maknanya sangat berkelimpahan dan saya merasa kesempatan dia berwarna biru. Di kitab Bilangan menyatakan bahwa harus menggunakan garis, salah satunya harus berwarna biru. Warna biru yaitu bagi imam, warna bagi imam. Imam adalah manusia. Imam juga sebagai raja. Dan kita melihat apa? Ada keselamatan, ada anugerah, ada manusia. Dan sebagai imamat yang raja nih, imam menjadi pohon, juga merupakan di sini merupakan pohon kehidupan dan juga dari firman Allah juga merupakan satu penebusan keselamatan yang dari anugerah keselamatan dari Allah. Kita lihat di kitab Bilangan pasal 15 ayat 15. Mengenai jemaat haruslah 15 ayat 38. Silakan kalian baca Bilangan pasal 15 ayat 38. Berbicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka harus membuat jubai-jubai dan punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jubai-jubai punca itu haruslah dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. Maka jubai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihat segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukan yang tidak menuruti hatimu dan matamu sedih, seperti kamu berbuat kesetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingatkan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Ini dalam dikatakan kitab Keluaran, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu dan akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya Allah ingin semua orang Israel menjadi pohon kehidupan untuk melakukan perintahnya, berpegang pada ketetapannya, menjadi bangsa yang kudus, membawa segala sesuatu kembali Allah, sebab Tuhan adalah Tuhan yang penebus keselamatan, menyelamatkan mereka dari Mesir. Sampai di zaman Yesus menggunakan pakaian yang demikian. Dan perempuan ini menjamah dia, maka perempuan ini mendapat disembuhkan. Ini mujizat bangkit dari kematian, satu mujizat yang ada di tengah-tengah aja. Ini mujizat yang lebih penting, yang lebih besar lagi dibandingkan daripada membangkitkan orang mati. Ini kalau dilihatnya menyembuhkan orang
membangkitkan orang mati itu lebih tinggi mujizat, tetapi sesungguhnya mujizat menyembuhkan perempuan itu lebih besar lagi mujizatnya. Yesus dia menghapuskan mengusir segala kegelapan, roh-roh jahat, agar semua orang mendapatkan kehidupan. Sehingga mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan kehidupan, kita juga harus, kita anak Allah, kita harus juga kita juga harus memberitakan kehidupan ini. Menjamah jubah lebih besar lagi mujizatnya dibandingkan dengan membangkitkan anaknya Yairus. Tetapi bukan hanya kamu bangkit dari antara orang mati, tetapi kamu juga sebagai pohon kehidupan. Kamu anak Allah, anak-anak Allah, kamu menjadi pohon kehidupan. Waktu kamu menjamah 613, waktu kamu berada di dalam dunia yang semakin gelap ini, tetapi kamu membawa pengharapan, membawa kesembuhan, membawa pada kekuatan, membawa berkat. Roh Kudus ada di dalam kita, menyatakan kekuatan dan keselamatannya. Saudara-saudari gereja 611, kamu sangat diberkati. Pewahyuan ini yang saya sampaikan, ini datang dari Allah, dari seluruh dalam Alkitab. Kamu adalah pohon kebenaran, amin. Kamu harus membawa pada keselamatan. Bukan hanya kamu diselamatkan, tetapi juga harus membawa keselamatan, membawa kehidupan, agar kita bangkit, kita menyembah Dia. Kita juga masuk dalam kebenaran ini, amin. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan, kami bisa menjamah Engkau, menyentuh hatimu, menyentuh Engkau sendiri. Belas kasih-Mu, kekuatan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya.
显得完全，我要全心的相信，你神奇如此真实，不是自己依靠实力，乃是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神奇如此真实。当我感到软弱无助，你的力显得完全，我要全心的相信，你神奇如此真实，不是自己依靠实力，但是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神奇如此真实。当我感到软弱无助，你的力显得完主全。你嘅能力，最終係完全嘅能力臨到喺我哋生命裏邊。 Tuhan kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami. 不是自己依靠实力，乃是依靠你的灵。我向你全心祈禱，你神奇如此真實。弟兄姊妹，我哋一齊嘅開聲，我哋讚美我哋嘅神，神嘅 Kita 國度 memuji 好 Tuhan 好 kerajaan 喺 kita 我哋嘅 ada 當中， di 並且 dalam 賜一 kita. 個特別嘅生命俾我 Tuhan 哋， dia 整個專 dia 場 Allah yang memberi 我哋一 kita 齊嘅 hidup 開 mari 口 kita 讚美我哋嘅神。 kita memuji Tuhan Allah kita. 我哋多謝讚美你， Sungguh Engkau Allah di dalam kehidupan kami yang memberikan hidup. Tuhan saya bersyukur dan berterima kasih. Engkau ada di hari ini semua karena anugerah yang memberikanku hidup, yang menyelamatkanku. 哈利路亞，哈利路亞，主我哋讚美你。 Tuhan kami memuji Engkau. Engkau adalah sumber dari kehidupan. Bukan hanya kami mandikan Tuhan yang memberi hidup, sehingga pohon kehidupan tertuju pada haleluya. Tuhan Yesus memuji Engkau sebab Engkau menyembuhkan, Engkau menyelamatkan, Engkau mencari kami, mendapat kami dan beri kami hidup yang berharga, memilih kami sebagai imam yang jadi sebagai wakil dari Engkau. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Tuhan kami memuji Engkau adalah anak Allah, Engkau Kristus, Engkau adalah dari Injil kerajaan Allah yang ada di dalam ini. Hari ini Tuhan, rahasia dari kerajaan Engkau nyatakan kepada kami, memuji kami mendapatkan bagian dari kerajaan ini. Kami Engkau nyatakan dalam lewat gereja. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih pada Engkau, kami menerima identitas ini, bahkan kami memuji Engkau. Engkau memilih kami berterima kasih. Bapa surga, kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, hari ini adalah Injil yang datang di dalam kehidupan kami. Permulaan Injil anak Allah ada pada kami dan masuk di dalam kami. Tuhan, benih Injil ini ditabur di dalam hati hidup kami. Mungkin di dalam kehidupan kami juga akan menghadapi badai dan diliputi oleh kegelapan. Mungkin kita juga seperti orang yang digariskan, kami dibelenggu. Mungkin juga kami seperti perempuan pendarahan, kami di dalam sakit, kami dalam kesusahan, kami tidak kuat. Tapi Tuhan, kami mau datang ke hadapan Engkau untuk mencari Engkau. Saudara semua, di saat ini kita pada waktu kita merenungkan di dalam kehidupan kita, apa yang kita Injil yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa situasi kita, tahukah kita harus menerima jumbai ataupun dari jubahnya Yesus kita membawa, kita punya iman yang demikian. Injil kerajaan telah ditabur di dalam kita untuk agar iman kita bisa bertumbuh. Kita bersama merenungkan. Kalau kamu tahu kamu dalam situasi apa, mari kita berdoa. Pada saat tim worship
membawakan puji-pujian kamu, beritahukan kepada Tuhan, pada Allah apa yang kamu rindukan. Aku memegang jubah rohani ini. Yesus adalah permulaan Injil keselamatan, memberikan kepada kita untuk kita jamah Dia. Tuhan buka mata rohani kami, kami menjamah jubah ini, jubahmu, asal kami bisa menyentuh. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Kami bisa di antara orang banyak bisa menyentuh Engkau Tuhan. Segala perkara dapat kami selesaikan Tuhan. Kesulitan kami bisa kami selesaikan. Saudara semua, waktu kita memang seperti Yesus, Dia melewati dari sekerumunan orang di dalam rombongan, kamu bisa seperti menjamah. Bersama Tuhan Yesus yang menyertai di tengah-tengah kita, dan kita katakan kepada Yesus, Tuhan kami mau menjamah Engkau. Yesus, Engkaulah keselamatan. Yesus, Engkaulah pohon kebenaran. Kebenaran-Mu ada di bumi ini. Tuhan, kami segala kekecewaan kami, putus asaan kami, saudara semua kita lihat waktu dari Yesus kita bersama kita, segala keputusasaan kita kembali berikan pada Tuhan. Kata kepada Yesus, kami perlu akan Engkau. Beritahukan kepada Tuhan segala kehidupan, segala sesuatu kesulitan, baik itu sakit, penyakit, hubungan, keluarga, bahkan orang rumah kita. Banyak yang atau kita keluarga yang pecah atau cerai, kamu berkata kepada Tuhan, yang keluarga mereka harus kembali kepada keselamatanmu ada pada keluarga, bahkan di dalam saya menerima, bahkan di antara saudara juga ada yang sakit kanker. Kamu lihat dia dan katakan kepada Allah, ya Allahku, keluargaku harus seperti perempuan pendarahan ini, harus disembuhkan. Segala sumber dari kanker harus disembuhkan, bahkan segala sel kanker keluar dari aku atau keluarga di keluarga seluruhnya di dalam Yesus keluar dengan sirna dalam Tuhan. Kami menerimakan kekuatan dari berkata kepada Yesus, kami berseru kepada segala kesulitan-Mu, kesusahan, ketidakberdayaanmu,
Injilmu tuh. Saya menerima di antara keluarga, bahkan kamu dapat serangan dalam keluargamu, mungkin di keluargamu berulang kali timbul permasalahan. Hari ini Yesus mau masuk dalam keluarga kita. Ya, keselamatan Yesus masuk di dalam keluarga kita. Ia hendak meredakan segala angin ribut dan menyembuhkan segala penyakit kita. Dia masuk di dalam kita agar segala hubungan menjadi akur kembali. Segala serangan di dalam Yesus, semuanya serangan dihentikan kita waktu kita menyentuh jubah Yesus. Kita bersama, kita berdoa kepada Tuhan. Lebih banyak katakan pada Tuhan. Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kami semua dalam pelindungan darah Yesus. Selalu pada saat engkau di seluruh di Hong Kong, di bumi ini, segala kesengsaraan harus di Hong Kong semuanya sinarmu menyerangi Hong Kong. Sayap kebenaranmu terbentang untuk menyembuhkan kami setiap orang, menyembuhkan segala sakit rohani jasmani kami, pulihkan segala kesehatan kami, sebab kerajaan Allah datang pada Hong Kong, di gereja kita, datang pada setiap keluarga kita. Aku dalam nama Yesus menyatakan, Tuhan, karena kasih-Mu masuk di dalam kami, menyembuhkan segala jiwa kami, bahkan lebih dalam lagi. Tuhan, Engkau mengubah kami setiap orang agar mata kami tertuju kepada Engkau, sebab Engkaulah kebenaran, Engkaulah pohon kebenaran. Pada saat kami masuk di dalam Engkau, kami pun harus menjadi pohon kebenaran, dan kami juga menjadi pohon kehidupan. Bahkan kami merangkul panggilan sebagai imamat yang rajani. Tuhan, kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari semua, kita terus kita masuk di dalam rohani kita, dalam jiwa kita. Pertama, pada saat kamu menyentuh Yesus, seperti perempuan pendarahan ini, waktu dia menjamah jubah punca Yesus. Yesus adalah pohon kehidupan. Kamu menjamah pohon kehidupan ini, kamu makan pohon kehidupan ini, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Kamu sempurna. Kesempurnaan Yesus menjadi kesempurnaan bagimu. Bukan hanya kamu diselamatkan, kamu juga menjadi pohon kehidupan. Sebab kamu juga menjamah Yesaya 61 ayat 3. Kamu meraihkan, kamu mendapatkannya, kamu berpegang pada firman Allah, kamu menjadi pohon kehidupan. Mari kita masuk di dalam kerohanian ini. Oleh karena Yesus, Anak Allah, Yesus Kristus, permulaan Injil, Yesus Kristus Anak Allah, kerajaan Allah datang padamu, kamu menjadi bangsa yang kudus, kamu bangkit menjadi imamat yang rajani. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya 61 ayat 1-3, kamu disembuhkan, kamu dibebaskan, berselubungkan dengan jubah imam, menjadi imam kerajaan, menjadi pohon kehidupan yang disebut imam Tuhan.
Tuhan, Engkau letakkan kenyataan dalam pohon kehidupan ini kepada kami. Dari kami menyentuh Yesus, kami percaya. Tuhan Yesus kata, anakku, imanmu menyelamatkanmu. Segala bencanamu telah diatasi. Kamu diselamatkan. Kamu sempurna. Menjadi satu dengan Allah Bapa Surgawi, bahkan bangkit membawa segala sesuatu kembali kepada Kristus. Allah mau memakaimu sebagai bejana penebusan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dan kita buka mata kita. Kita lihat pada bendera ini, Roh Kudus berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, Hong Kong, imanmu menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai. Segala sakit, bencana sakitmu telah sembuh. Saudara semua, kita mewakili Hong Kong dengan iman kita, dengan jiwa kita menjamah Yesus bersama kita secara dengan jiwa kita untuk menjamah Yesus. Hong Kong, damai sejahtera bagimu, imanmu telah menyelamatkanmu. Kami lewat rakyat tanah negeri kami sebagai rakyat ke bumi menjamah Yesus. Jubah Yesus di dalam roh kami membawa Hong Kong kepada Yesus, disembuhkan, diselamatkan. Segala bencana di Hong Kong berlalu. Hong Kong, kamu disembuhkan. Kamu mendapatkan damai sejahtera. Hong Kong 18 daerah dalam nama Yesus memberkatimu. Damai sejahtera Yesus ada padamu. Bencana kesulitmu telah berlalu. Allah mengasihimu, kehidupan memenuhimu, kegelapan pergi darimu, kerajaan Allah datang kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kiranya damai sejahtera darimu, kebenaranmu lewat doa-doa kami, kehidupan kami di pelayanan kami di depanmu, di hadapanmu, terjadi di seluruh di Hong Kong, dan juga ada pada setiap saudara-saudara kami yang di online di segala di mana mereka tinggal. Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu agar kami sempurna menggenapi firman-Mu. Rema yang Engkau berikan ke Allah, rema Allah yang diberikan kepada kami hari ini harus digenapi. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih, segala pujian bagi Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudari semua pada saat kamu menjamah Yesus Kristus. Kamu seperti Yesus, di dalam Yesus menjadi pohon kehidupan, bejana penebusan keselamatan, bejana penciptaan. Damai sejahtera Tuhan menyertaimu. Kiranya kamu diberkati. Dulu malu yang kamu hadapi, sekarang Allah dengan berlipat ganda untuk menghormatimu, memberkatimu.
menyembuhkanmu dalam nama Yesus Kristus. Amin.